Yes. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Silakan dicatat dulu sebentar ya. Saya hapus setelah itu. Ya, selesai. Saya hapus ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, kita lanjutkan lagi. Elementary operation of onset ya. Nah, ini tadi ya sebenarnya. Jadi operasi dasar ini ya sebenarnya, elementary operation onset, operasi dasar pada himpunan ya. Nih, kayaknya kemarin udah saya catetin ya. Belum ya? Belum. Jadi kalau union jadi union itu adalah A union B itu didefinisikan X ya, dengan X-nya di A atau X-nya di B ya. Kemudian kalau intersection atau irisan, ini adalah gabungan. Yang ini adalah irisan. Jadi A irisan B itu adalah X. Ini jawabannya ini ya. Minum dulu. Jadi ini adalah jawabannya ya, X dengan syarat gitu ya. Ini syaratnya adalah X-nya di A atau X-nya di B. Kalau irisan adalah nilainya adalah X, nah isinya adalah X, isi himpunannya, namun X-nya harus di A dan X-nya harus di B. Ingat ya, kalau atau itu BS masih B. SB masih B, BB apalagi, nah, yang salah adalah SS. Ini kalau or, ya, kalau atau. Namun kalau dan itu hanya satu yang benar, ya. Ini B baru B, yang lainnya S semua ya. Ini dan. Maka intersection itu adalah X, di mana syaratnya adalah X-nya di A dan X-nya di B, ya. Kalau kita gambarkan ini kan gini ya. Maka union ini adalah A, ini adalah B, maka A union B itu ini, ya. Kalau intersection itu ini A, ini B, maka irisannya di sini. Jadi dia hanya di A dan di B. Tidak boleh di A saja atau di B saja. Jadi ini intersectionnya. Oh, lah kok Melayu? Oke, catat dulu sebentar. Lihat yang tugasnya di SPK tadi disuruh apa? Yang kelompok. Bukan yang kelompok tadi. Membuat nyanyian. Yang lainnya? Tadi sekolah. Mau ngapa-ngapain? Tugas. Tugas apa? Sudah ya? Saya hapus dulu. Oke. Nah ini ya, ini penjelasan saya tadi, jadi nggak ada masalah. Nah, ini example-nya. Nah, example-nya adalah kalau ada, contohnya ya, ada himpunan A, katakanlah isinya 1,2, himpunan B isinya 2,3, maka A gabung B adalah semua ya, 1, 2, 3, termasuk yang irisan. Irisannya dihitung satu kali, 2 ikut di A, 2 ikut di B, ya karena dia irisannya cuma 2, berarti A gabung B itu adalah 1, 2, 3. Ya. Kemudian ada himpunan A, 1, 2, himpunan B, 2, 3, maka irisannya adalah 2, gitu ya, nggak ada masalah. Oke.
Nah, ini diagram Venn-nya ya. Jadi diagram Venn-nya himpunan A-nya itu ini, yang ini himpunan A-nya ya. Ini himpunan A-nya. Yang ini himpunan B-nya. Nah, sehingga irisannya di sini ya. Ini irisannya. Ini irisannya. Itu. Ya. Nah, kalau misalkan A irisan B, berarti ini ya irisannya. Biasanya kan kita gambar diagramnya seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang masuk definisi ya. Andaikan, suppose that for each, andaikan untuk setiap lambda itu andaikan ada untuk setiap lambda itu adalah ada di dalam ini ya himpunan A. Apa ini? Oh, setiap lambda itu adalah di dalam himpunan apa ini? Himpunan apa bacanya ini ya? Delta ya. Kemudian ada suatu himpunan A yang dipengaruhi oleh lambda diberikan gitu ya. Maka kita dapat katakan bahwa koleksi dari himpunan ini A cantik ini ya. Nah, ini himpunan koleksi himpunan dari A cantik itu adalah A lambda, di mana lambda itu di delta gitu ya. Maka ini dikatakan sebagai indeks dari delta gitu ya. Bisa dipahami kalimatnya? Masih belum, Bu. Masih belum. Begini. Ini apa? Ini kita lepas satu-satu aja. Ini apa? Lambda. Lambda. Oke, ini apa? Delta. Delta. Himpunan delta ya. Dia himpunan loh ya isinya ya. Ini apa? Himpunan Himpunan A ya. Himpunan A yang dipengaruhi oleh adanya delta tadi ya. lambda. Lambdanya di delta ya. Lambdanya ini nih ya. Lambdanya di dalam delta. Kemudian A lambda itu adalah suatu himpunan yang dipengaruhi oleh delta. Ya, lambda. Ya. Nah, ini didefinisikan ada koleksi A cantik gitu ya. Ada koleksi A cantik, isinya siapa? Koleksi A cantik ini isinya siapa? Isinya Himpunan A. Ya, himpunan lambda. Ya, himpunan A lambda. Tadi katanya kan lambdanya kan di delta kan? Ya. Jadi A cantik itu adalah isinya A lambda. Paham ya? Paham definisinya dulu aja. Definisi masing-masing ini ya. Paham ya? Jadi ada A cantik ya. A cantik yang isinya adalah A lambda ya. Ya katanya tadi lambdanya ada di delta gitu ya. Itu ya. Nah, sekarang ini ada example, coba perhatikan. A cantik isinya itu adalah A1, A2. Ini apa tadi? A cantik. Ya, A cantik itu siapa? Koleksi himpunan Ya, A lambda. koleksi himpunan ya. Koleksi himpunan itu berupa apa? himpunan Himpunan yang isinya? A lambda. Himpunan yang isinya himpunan itu namanya koleksi himpunan. Himpunan isinya yang anggotanya adalah himpunan. Kemarin kayaknya udah kita belajar tentang power set. Enggak, sudah. Ya. Jadi P cantik, power set itu adalah isinya himpunan.
himpunan kosong, himpunan yang isinya satu, ya kan? Dan seterusnya. Ini namanya power set. Ini koleksi himpunan. Pokoknya yang cantik-cantik itu isinya koleksi himpunan, ya. Ini yang kemarin ya. Nah, ini katakanlah misalkan contohnya adalah power set yang kemarin, maka power set itu termasuk ini. Ya enggak? Karena A1 ini kan isinya A lambda. Ya kalau lambdanya isinya 1, 2, berarti kan himpunannya isinya adalah A1, A2. Koleksi himpunan adalah himpunan yang anggotanya himpunan, gitu ya. Jadi kalau begitu, seandainya yang pertama itu adalah A1, A2, maka lambdanya itu kan 1,2 ya. Ya, kan tadi katanya lambdanya ada di delta, berarti deltanya isinya adalah 1,2. Karena ini adalah A lambda. Ini yang ini kan A lambda. A lambda, berarti lambdanya 1,2 ya. Sementara lambdanya di dalam delta, berarti deltanya adalah himpunan 1,2. Nah, siapakah A1,2? Himpunan, pokoknya himpunan sembarang. Ya, kalau A cantik itu himpunan, tapi isinya himpunan. Sementara A1, A2 itu himpunan yang isinya bilangan nanti. Karena ini bukan cantik ya. A1, A2 kan bukan cantik, jadi pasti isinya adalah himpunan ya. Kalau kayak power set tadi. Ya. Berarti kalau power set tadi kan, kalau saya tuliskan power set itu himpunan kosong. Himpunan yang isinya satu, power set dari A ya. Misalkan A-nya itu adalah himpunan 1,2. Saya bisa membentuk suatu koleksi himpunan dari A, ya, yaitu himpunan bagian darinya. Itu adalah power set ya. Belum tentu A cantik ini belum tentu power set loh ya. Belum tentu power set. Kalau power set khusus ya. Jadi power set dari A itu adalah himpunan yang isinya himpunan bagiannya. Itu namanya power set. Lalu himpunan yang isinya 2, himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 2. Nah, katakanlah misalkan A1-nya itu adalah himpunan kosong. A2-nya itu adalah himpunan yang isinya 1. A3-nya adalah himpunan yang isinya 2. A4 itu adalah himpunan yang isinya 1,2. Maka P cantik ya, power set dari A itu adalah isinya adalah A1, A2, A3, A4. Nah, power set ini termasuk dia koleksi dari ini ya. Koleksi yang diindeks oleh delta. Berarti deltanya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Itu bisa dipahami ya? Cuman nanti koleksi ini yang diindeks ini itu tidak harus power set ya. Kebetulan ini saya ambil contohnya adalah power set. Ya, power set dari A. Simbol power set itu khusus ya. Power set dari A. Kalau saya punya himpunan lain dari power set dari B ya berarti ini nanti B. B isinya siapa? Nah, dipahami nggak sini? Ini ya sampelnya ya, ini contoh gitu ya. Contoh. Kebetulan contoh yang diambil adalah himpunan, koleksi himpunannya power set gitu ya. Power set itu isinya adalah himpunan yang isinya himpunan bagian ya. Semua himpunan bagian dari A. Itu namanya power set ya. Ini himpunan bagian iya. Himpunan bagian awas ya, jangan lupa kalau himpunan bagian itu nulisnya begini. Ya. Ini namanya subset ya. Oh ini bukan itu. Ya, ini adalah subset dari A. Himpunan yang isinya 1 adalah subset dari A, gitu ya. Dan seterusnya. Ini subsetnya. Kalau power set itu adalah himpunan yang isinya semua himpunan bagian dari A, itu namanya power set dari A, gitu. Oke, baik, catat dulu. Belum saya hapus.
Sudah selesai? Dereng Bu, sekedar. Hujan ayam. Kamu udah maam ya? Tadi siang maam apa? Sore mau makan apa? Sudah selesai? Belum? Ya, grab martabak yang buat maam. Sama terang bulan. Udah? Gimana ini? Saya hapus ya. Belum selesai nyatetnya? Sudah, Bu. Sampun Bu. Oke. Ampun, Bu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang kedua. Misalkan, analisis real udah dapat belum? Udah ya? Sudah. Ya, keliru ya. Analisis realnya kok di sini. Harusnya di sebelum ini topologi dulu baru ya. Nah, contoh yang kedua diberikan interval EX itu adalah interval 0,x ya. Dari bilangan real. Ya, real numbers. Maka saya bisa membentuk suatu koleksi himpunan dari A gitu ya. Koleksi himpunan dari IX gitu ya. Koleksi himpunan dari A di mana A itu adalah isinya adalah IX dengan X-nya di R. Namun X-nya positif, tak negatif ya, bukan positif, tak negatif. Berarti X itu ya A ini diindeks oleh oleh delta ya, dengan deltanya itu adalah non negatif ya. Himpunan non negatif dari bilangan real. Loh, siapa aja? Ya terserah siapa aja, karena bilangan real itu kalau dibuat garis bilangan dia tuh penuh soalnya ya. Namun di sini ada syaratnya. X-nya tak negatif, berarti di sini mulainya adalah 0. 0-nya boleh ikut ya. Nah, 0 ke kanan ya. Ini adalah nilai X-nya. Siapa saja berarti? Berarti banyak banget dong kalau gitu ya. Isinya A itu bisa jadi I1. Bisa jadi I0,001 ya. Bisa jadi ini itu interval ya. Interval ini isinya didefinisikan gitu ya. Didefinisikan IX itu adalah interval gitu ya. 0,x gitu ya. Sehingga kalau misalkan I 0,001 berarti apa isinya? I 0,0001 berarti ini adalah interval 0,00001. Ini komanya di indeks ya. Ini komanya di intervalnya. Nah, interval 0,001 itu gimana itu isinya? Kalau saya gambar itu interval tutup ya. Mulai 0, interval tutup tuh berarti boleh ikut ya nolnya. 0 sampai 0,001 ya. Ini misalkan 1. 0,01 itu di sini berarti ya. Kecil banget ini ya di sini. Nah, berarti intervalnya itu ini. Nah, ini. Ini dia. Ini adalah I 0,0001 ya. Kalau misalkan kemudian ada I X-nya di R ya. Ini X-nya di R ini semuanya boleh masuk loh ini ya. Nah, kalau kita gambar siapa ya? Kalau ini kita gambar ya. Interval ini isinya A, koleksi dari A itu siapa aja itu ya?
Macam-macam ya. Mulainya 0 ya. Karena ini I0 pun boleh ikut ini ya. X-nya kan mulai 0, berarti I0 juga boleh nih. I0. Kalau I0 berarti 0 sendiri ya. Karena isinya I0 itu adalah interval tutup dari 0 ke 0. Ya berarti 0 sendiri gitu ya. Jadi 0 sendiri boleh ikut. Terus siapa lagi? Oh, ini juga boleh. Ah, gini. Siapa lagi? Ini juga boleh. Ah, ini sama ini. Ini sama ini. Ini I. Katakanlah ini I. Ini misalnya ini yang bulat-bulat aja 1, berarti ini I1. Berarti ini, oh mulainya 0 ya, nggak boleh ya. Berarti mulainya 0, sebentar gambarnya salah. Karena definisinya intervalnya tadi adalah 0,x. Berarti kita wajib memulainya dari 0, ya intervalnya. 0 sendiri boleh ikut ya, karena 0,0. Terus 0, mepet di sini boleh kan ya? 0,01. Nah, berarti kan mepet ke sini nih boleh. Ya, terus ini 0 jelas-jelas 0 yang bulat-bulat dulu. Ini adalah I1. Ini adalah misalnya ini adalah I2, ya, ini 1, ini 2. Berarti ini adalah I2. Ini adalah I3. Karena kalau I3 itu kan isinya adalah interval tutup 0,3. Ya, berarti kan ini. Mulai ini sampai ini. Dan seterusnya gitu ya. Karena R-nya bilang positif dari ke sana terus. Kalau begitu siapa isinya A, koleksi himpunan ini ya. Kalau boleh kita katakan ini body answer semua ini berarti isinya. Ya, pasti anggotanya kan? Ini. Ya, tapi bergantung pada X-nya ya. X-nya pokoknya dia mulai 0 sampai ke kanan dan seterusnya, tapi bentuknya interval, ya. Interval. Intervalnya adalah 0,x. X-nya terserah, gitu ya. X-nya terserah namun dia harus positif atau tak negatif, ya, 0 boleh. Nah, contoh yang kedua ini bingung nggak? Kalau bingung boleh ditanyakan. Ya, isinya adalah pokoknya interval tutup. Siapa aja yang didefinisikan sebagai interval tutup 0,x. X-nya siapa? Ya siapa mau diambil, pokoknya dia adalah di R dan positif gitu ya. Bukan positif, tak negatif. Kalau tak negatif itu nolnya boleh ikut. Oke. Gimana? Nomor 2, ada masalah? Tidak ada ya. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak kita lihat nomor 1. Nomor 3. Nomor 3 itu adalah koleksi himpunan dari A-nya, deltanya adalah natural number. Karena isinya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, bulat tok. Bukan bulat tok ya. Indeksnya asli semua. Ya. Maka ini diindeks oleh bilangan asli. Ya. Nah, yang keempat, koleksi himpunan yang isinya himpunan kosong. Ya. Jadi dia juga dapat diindeks. Indeksnya siapa lambdanya? Lambdanya adalah himpunan kosong. Gitu ya. Oke, baik, dicatat dulu. Ya, kalau sudah saya hapus dulu ya. Baik, kita masuk ke definisi 44. Andaikan A cantik itu adalah A lambda, ya. Kemudian ada union, ya, union atau gabungan dari family, dari keluarga himpunan. Tadi ada pokoknya cantik-cantik ini keluarga himpunan namanya ya.
himpunan yang isinya himpunan, namanya keluarga himpunan. Jadi gabungan dari keluarga himpunan adalah himpunan ini ya, X, sedemikian hingga terdapat lambda 0 di delta, ya, dengan X-nya anggota A lambda 0. Biasanya ditulis gabungan dari A lambda, ya. Atau lebih simpelnya adalah gabungan ini simbolnya. Simbolnya adalah gabungan dari gabungan dari A cantik, gitu ya. Nah, di sini nanti ini ya X-nya itu menentukan dia ada di dalam A lambda 0. A lambda 0 ini khusus ya. Kalau kita lihat keluar A cantik ini isinya adalah A lambda. Lambdanya di delta. Nah, gabungan dari keluarga A cantik itu adalah adalah X gitu ya, isinya adalah X, di mana X-nya ini pasti ada di dalam suatu lambda 0. Ya, jadi kan lambdanya cukup banyak kan? Ya, karena kan keluarga gitu ya. Keluarga himpunan gitu ya. Jadi kalau di sini ada lambda di dalam delta, lambdanya kan macam-macam ini, kayak yang tadi aja contohnya ya. Yang kita punya contoh tadi aja ada 3 atau sampai 4, 5 kan ya. Nah, namun ini ada gabungan ya, gabungan dari keluarga himpunan, gabungan dari semua keluarga himpunan ya, contohnya kayak tadi lah. Apa namanya tadi? I, X tadi loh, ya. Kan ini isinya banyak nih. Bergantung pada X-nya kan? Kalau I0 berarti himpunannya isinya adalah 0 gitu kan ya. 0 itu sendiri. Kalau I1 berarti itu open interval close interval dari 0 ke 1. Ini aja isinya banyak kan? Ya, jadi ini adalah lambdanya ini macam-macam gitu ya. Bergantung kepada delta. Lah, gabungan dari semua keluarga IX ini ya, I1, I0, I0,01 ya, ini gabungannya disimbolkan dengan gabungan dari A cantik gitu ya. Itu isinya adalah apa tadi? X gitu ya. Ini. Di mana nanti X-nya itu ada di dalam lambda ada di dalam himpunan gitu ya. Himpunan A dengan lambda 0. Lambda 0 ini khusus ya. Ya misalnya nggak tahu siapa, nggak tahu, pokoknya dia disebut. Kalau kita sebutnya lambda berarti sembarang di A, ini lambda. Tapi kalau kita sudah sebut lambda 0, dia khusus nggak tahu yang lambdanya yang ke berapa, ke 0, ke 1, nggak tahu. Pokoknya dia ada khusus 1 gitu ya. Di mana X-nya ada di situ. Gitu. Pasti ada di situ gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, contohnya tadi ya, kalau misalkan begini, kok miring? Nah, misalnya gini. Nah, ini dengan ini. Dan ini, gitu kan? Dengan ini. Nah, kalau gabungan dari semuanya, dari kan ini ya, misalkan katakanlah ini I1, ini I2, ini I0, ini I1, ini I2, ini I3. Gabungan dari I0, ya, digabung I1, digabung I2, digabung I3, gitu, ya, disimbolkan dengan, ini kalau saya tulis kan, misalkan saya punya A cantiknya itu adalah isinya I0, I1, I2, I3. Ini isinya A cantiknya ya. A cantiknya.
Nah, gabungan dari semuanya berarti kan sama aja dengan dituliskan gabungan dari A cantik, ya. Gabungan dari A cantik itu didefinisikan apa tadi? Jadi gabungan dari A cantik itu didefinisikan sebagai X, di mana X-nya itu berada di dalam apa? A lambda 0, ya, dengan lambda 0-nya ada suatu ini ya, suatu, enggak harus setiap ya, suatu lambda 0-nya di delta. Nah, gitu ya. Ini suatu. Yang mana? Ya nggak tahu. Bisa jadi ini membentuk satu himpunan baru. Kayak gini misalnya. Nah, ini dari sini ke sini kan, ini kan gabungannya kan ini kan sebenarnya. Bisa akhirnya dibentuklah suatu himpunan baru. Mana himpunannya? Mulai 0 sampai ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan A lambda 0 gitu ya. Paham ya? Jadi paham nggak? Paham ya? Bisa dipahami? Mohon maaf. Belum? Atau gini aja, misalkan saya punya 1, 2, ya. Ini katakanlah I1. I2-nya adalah 2,3. Pas. Suara saya putus-putus? Tidak, Bu. Enggak ya? A cantiknya isinya adalah I1 dan I2. Ini boleh saya tulis A cantik ya, karena dia merupakan keluarga himpunan ya. Himpunan yang isinya himpunan. Kalau saya gambar, ini adalah interval tutup 1, 2. Interval tutup ini boleh ikut ya. Interval tahu ya, kemarin di real, harusnya di analisis real sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Yang mengajar analisis real siapa? Pak Hengki, Bu. Pak Hengki. Sudah membahas interval. Sudah membahas interval. Sudah, Bu. Berarti ngerti ya harusnya ya. Jadi misalkan I1 itu isinya adalah 1,2. 1,2. Nah, ini interval tutup ya. Iya, Bu. Berapa ada sih? Isinya kan banyak kan? 1, karena ini di real ya. Ya 1, 1,01, 1,1, 1,2, 1, maksudnya nggak terhingga banyaknya infinite. Ya, karena interval. Lah, yang satunya lagi adalah 2,3. Gini ya, ini 3. Tapi interval tutup ya, jadi dia boleh ikut juga. 2,3 ini. Nah, gabungan dari keduanya itu adalah ini kan? Ya kan definisi gabungan tadi kan ini kan? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. siapakah gabungan dari A cantik itu? I1 dan I2. Iya, jadi kan X gitu loh ya. X-nya di mana? X-nya ada di A cantik ya mestinya. Tapi syaratnya adalah X-nya itu ada di dalam A lambda 0 gitu loh. Lambda 0-nya katakanlah bukan A ya. I tadi kita I. Kita ngikuti yang atas. Nah, sehingga di sini adalah I. Ini adalah I baru ya. Saya beri nama I3. Ya. X-nya ada di I3. Nah, 3 ini adalah khusus yang disebut sebagai lambda 0. Gitu. Sehingga di sini mana A3-nya? I3-nya. I3-nya adalah interval buka, interval tutup mulai dari 1 sampai 3. Gitu loh maksudnya.
Bisa dipahami ya? Jadi ini khusus ini nanti ya, ini khusus ini. Jadi lam dan nol itu khusus. Ini contoh saya masih 2 ya. Kalau yang tadi kan unlimited karena isinya di R gitu ya. Di R positif. Atau yang natural number tadi kan bisa A1, A2, A3 dan seterusnya kan. Tapi yang kita ambil adalah sifat-sifatnya saja nanti ya. Oke, bisa dipahami ya ini ya? Bisa, Bu. Baik, dicatat dulu. Yang sini yang. Pasang mata Kak, yang itu kan celak malam. Mata Kak aja ya. Berapa? Terang bulan. Berapa? Apa maunya apa? IDK. Oh? IDK. IDK itu apa yang? I don't know. I don't know, ya Allah. Bahasa gaul itu. Udah? Saya hapus ya. Kalau udah. Nggih, Bu. Wis ngantuk. Kalau misalnya jam 6 habis sholat maghrib itu gimana ya? Ben gak terlalu ngantuk ya. Ini lanjutnya adalah intersection, sama dengan tadi ya. Jadi kalau ada A itu adalah keluarga himpunan, ya. Kemudian intersection itu didefinisikan atau disimbolkan dulu ya dengan irisan dari keluarga himpunan, di mana definisinya itu adalah isinya adalah X sedemikian hingga X-nya ada di dalam A lambda ya. Jadi kalau ini bisa jadi bisa jadi X-nya tidak di situ gitu ya. Yang gabungan. Namun kalau yang intersection mau nggak mau itu ini harus A lambda. Nggak boleh A lambda 0. Jadi dia nggak boleh ada di satu tempat gitu ya.
Karena kalau irisan tuh dia harus ada di situ semua ya. Semuanya harus punya itu gitu ya. Tapi kalau gabungan tadi nggak harus, makanya dia ada satu. Contohnya misalnya seperti ini. Ini ilustrasi yang mudah ya. A1, A2, A3. Kalau X-nya di sini, boleh kan? Gabungannya berarti boleh. Kalau X-nya di sini, gabungannya juga boleh. Tapi kalau X-nya di sini, gabungannya pun boleh kan? Nggak masalah kan? Ya, katakanlah misalnya A1, 1,2, B, A2, 2,3, A3, itu 10,11. Nah, kalau ini kan gambarnya berarti benar ini kan ya. Ini ada irisannya. Ini ada irisannya, yaitu 2. Ini nggak ada irisannya karena ini 10 sama 11. Namun kalau kita gabungkan A1 digabung A2 digabung A3, isinya apa? 1, 2, 3, 10, 11. Gitu kan? Nggih, Bu. Berarti A gabungan ini kan kalau A cantik itu isinya adalah A1, A2, A3, maka gabungan dari A cantik itu adalah X, di mana X-nya ada di suatu tempat, gitu ya. Di suatu tempat, makanya dikatakan ada lambda 0. Karena X-nya itu, ini kan isinya kan 1, 2, 3. Bisa jadi kalau 1, ya di A1. Kalau misalkan X-nya 1, berarti dia ada di A1. Berarti lambda 0-nya A1. Tapi kalau misalkan X-nya itu 2, berarti dia ada di dalam A1 dan A2. Namun kalau X-nya itu 10, ya dia ada hanya di A3. Makanya ini tertentu, khusus lambda 0-nya. Ya, kalau gabungan. Karena belum tentu dia ada di A3, bisa jadi ada di sini, belum tentu. Maka di sini definisinya adalah dia X. Isinya adalah X, sebenarnya X-nya itu adalah bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 11. Ya. Maka itu X-nya itu bisa ada di suatu lambda, gitu ya. Lambda 0-nya pokoknya di dalam delta. Siapapun itu. Bisa jadi ada di A1, A2, A3 gitu ya. Bisa jadi di semuanya, nggak masalah gitu ya. Namun kalau intersection nggak boleh. Kalau intersection wajib ada di situ. Makanya dia simbolnya lambda ini. Di sini adalah A lambda, bukan A lambda 0. Bukan tertentu lambdanya. Jadi lambda itu di setiap delta itu wajib ada gitu ya. Nah, contohnya aja ini tadi. Kalau ini tadi nggak punya irisan malah ya, irisannya nggak ada ini, ya. Irisan A1, A2, A3 itu himpunan kosong kalau ini ya. Jadi kalau misalkan di sini saya tambahi 2. Nah, gini. Maka gambarnya berubah menjadi gambar lagi aja. Ini yang untuk intersection. Ya. Seandainya di sini ada 2, nah, di sini ada 2, maka irisan dari A cantik ya itu adalah X, sedemikian hingga X-nya wajib ada di setiap lambda. Nah, makanya ini nggak khusus ini. Setiap lambda yang ada di dalam delta. Gitu ya. Siapa dia? Nah, kita gambar. Ini, kan gini. Ini 1, ini 3, ini 10, ini 11. Yang ini 2. Nah ini isinya. Ini tadi kita tambah 2 ya.
Jadi siapakah irisan dari himpunan, keluarga himpunan itu? Isinya cuma satu, yaitu 2 saja sih sebenarnya. Nah, 2 ini siapa? X ini. Ada di mana? Yo di setiap lambda, yo ada di A1, yo ada di A2, yo ada di A3. Maka itu isi dari intersection itu adalah A lambda. Bukan lambda 0. Kalau lambda 0 tertentu ya, boleh milih. Lambda 0 itu siapa? Ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, sampai sini. Siapa yang bingung? Bingung atau tidak? Boten, Bu. Dulu ya, Bu. Bicara dulu ya. Oke, Bu. Ya, dicatat dulu. Lebih enak sih kalau dicatat itu karena biasanya kalau di foto itu nanti ketika ngulang nyatetnya itu nggak masuk long term memory. Biasanya itu lebih enak ketika dijelaskan begini, kemudian dicatat. Nah, catatannya tadi menerjemahkan apa yang saya jelaskan sehingga masuk ke long term memory. Oke, Bu. Kalau sudah bilang ya. Oke, Bu. Ya, saya rasa contohnya sudah jelas ya. Ini contoh yang tadi sebenarnya ya. Ya, sudah ya. Oke, Bu. Baik, contoh ini tadi sebenarnya yang tadi ya. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Yang penting memahami definisi dari itu ya. Terus kalau ada simbol seperti ini jangan bingung bahwa ini adalah suatu interval ya. Interval kan kalau udah ngerti interval saya rasa nggak ada masalah. Terus oke, masuk ke teorema. Ya. Teorema 1, teorema 46. A gabung B itu sama dengan B gabung A. Dan A irisan B sama dengan ini sifat komutatif ya. Kemudian sifat yang kedua distributif ya. A gabung B gabung C itu sama dengan A gabung B digabung C. Demikian pula kalau intersection ya. A irisan B irisan C sama dengan A irisan B sama dengan A irisan C. Nah, nanti ini PR dibuktikan ya. Yang ini tugas. Nanti tugasnya upload di e-learning, besok kita diskusikan ya. Sebelum kita kuliah, besok diskusi dulu. Diskusi tugasnya.
ada yang presentasi. Share screen ya, besok ya. Kalau bingung boleh diskusi. Demikian pula yang ketiga ya. Jadi tugasnya adalah 1, 2, 3 distributifnya ya. Ini biasanya disebut sebagai De Morgan ya nanti ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, mungkin saya rasa itu dulu ini De Morgannya ya. Iya, Bu. Bu, boleh bertanya. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu ditulis tangan atau diketik, Bu? Terus tangan aja biar Oh, baik, Bu. nggak ribet kita dengan ngetik-ngetik ya. Nggih, Ngetik itu bisa lama. Jadi tugasnya adalah 1, 2, 3 ya. Nanti maju satu orang, saya akan menilai untuk nilai tugasnya dengan siapapun yang presentasi kemudian punya pendapat lain boleh disampaikan ya. Misalkan ada yang presentasi kemudian nggak sama dengan jawabannya, Bu saya punya pembuktian yang lain boleh. Kan pembuktian bisa banyak ya. Yang satu betul, yang satunya juga betul, itu nggak apa-apa ya. Lalu kita diskusikan dalam rangka untuk mengembalikan pemahaman sih kuliah hari ini ya. Nah, kuliah kita hari Jumat ya. Jumat malam. Itu tugasnya sudah diupload di e-learning ya. Jangan lupa meresumnya ya. Sambil meresum, nanti diupload pula di e-learning ya. Oke, mungkin kita kuliahnya sudah 1,5 jam ini. Bunga punten resumannya niku sampun include yang kita catat hari ini napa kita tulis ulang ngoten Bu? Boleh. Dicatatkan catatan hari ini kan masing-masing kan ya, menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Sebenarnya sih kalau saya ada kalimat-kalimat yang saya sampaikan namun tidak saya tulis. Nah, itu kan bisa diterjemahkan sendiri ya. Nanti bisa menjadi satu resum gitu ya. Jadi resumnya nanti difoto ya, difoto, kemudian dikumpulkan pula ya dengan tugasnya. Dijadikan satu aja PDF-nya ya. PDF boleh, JPG boleh. nggih, Bu. Ya oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kuliah kita normalnya kuliah kita normalnya hari apa? Kamis, Bu. Oh, Hari Kamis. Kamis jam 12 Kamis dulu Bu. 12. Oh iya, Kamis jam 12 ya. Itu kemungkinan saya bisa ya. Berarti kan nanti Kamis itu sekarang hari apa? Selasa. Oh ya, masih bisa kan ya tugasnya ya? Bisa ya 2 hari ya? Bisa ya. Jadi Kamis nanti, Kamis itu jangan lupa resumnya catatan hari ini ya. Dikembangkan catatan dari saya. Kemudian nanti diresum sama mengerjakan tugasnya. Insya Allah Kamis itu saya nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa lah. Maksudnya nggak ada rapat dan lain-lain gitu. Berarti kuliah minggu ini kita 3 kali ya. Kamis sama Jumat. Nah, itu sudah nanti saya nggak punya utang berarti ya. Sudah saya bayar. Kalau sudah normal itu enak ya nanti. Karena ketika normal itu wis enak kita kuliah seperti hari biasanya aja gitu ya. Oke, gitu dulu. Udah ya? Tidak ada yang tanyakan lagi ya? Bu, pangapunten mau tanya terkait tugas yang kemarin pripun nggih, Bu? Oh iya, tugas yang kemarin harusnya masuk e-learning ya. Sudah dimasukkan e-learning kan? Belum ada tempatnya, Bu. Ada tempatnya. Kemarin belum tak
Buat kan, Tah? Belum, Bu. Oh ya udah, kalau gitu dijadikan satu PDF dengan yang sekarang ya. Satu PDF aja, karena dia nguploadnya hanya bisa sekali. Saya buatnya satu aja ya nanti ya. Tapi di situ saya tulis nanti judulnya tugas 1 dan 2. Nanti kumpulkannya jam hari Rabu malam aja ya. Rabu malam atau nggak apa-apa sih? Kamis kita kan kuliahnya jam 12 ya. Jam 12 nanti dikumpulkannya anu aja, jam 11 aja. Atau dikumpulkan Kamis ya nggak apa-apa lah. Sampai hari Jumat ya. Nanti saya berikan sampai Jumat gitu. Nggak apa-apa. Mulainya bisa dimulai nanti besok aja saya bukaan ya. Mulai besok malam sampai Jumat malam. Mengumpulkannya ya. Sekalian nanti tugas 1, tugas 2, oh berarti ya udah. Kalau gitu nanti tak buatkan aja ya, sendiri-sendiri. Jangan dicampur. Jadi tugas 1, resum 1 sendiri, kan resumnya nggak ada tugas ya. Hanya resum aja ya. Nah, nanti yang kedua resum dan tugas, demikian pula nanti yang ketiga itu untuk hari Kamis. Ya. Hari Kamisnya. Oke, gitu ya. Saya akhiri dulu ya kuliahnya ya. Nggih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, ngapun tadi saya telat Bu, belum di absen. sudah saya juga masuk semua. Karena ini pengganti. Nggih. Ya, sudah saya absen masuk semua karena ini pengganti ya. Barangkali ada yang nggak bisa, sudah saya absen masuk semua. Nggih Bu, terima kasih. Ya, oke. Saya tutup ya.